Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jumadil Faisal. Di video sebelumnya saya telah menampilkan 5 jenis produk hukum di desa. Antara lain yang pertama adalah peraturan desa, yang kedua peraturan kepala desa, yang ketiga peraturan bersama kepala desa, yang keempat keputusan kepala desa, dan yang kelima yang terakhir adalah keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Pada video kali ini saya akan menampilkan tutorial pembuatan keputusan kepala desa. Seperti apa? Simak terus video ini sampai selesai. Pertama-tama yang perlu kita siapkan di sini adalah kop dari keputusan kepala desa, yaitu lambang Garuda atau logo Garuda yang kita tempatkan di tengah margin. Setelah kita menempatkan lambang Garuda, di bawahnya kita menuliskan nama kabupaten. Nama kabupaten di sini sebagai contoh kita menggunakan Kabupaten Buton Utara. Penulisan kata Kabupaten Buton Utara seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Yang perlu diingat di sini, font yang kita gunakan adalah Botman All Style ukuran font 12, dan penulisan keputusan kepala desa ini tanpa ada tulisan yang ditebalkan. Setelah kita menempatkan lambang Garuda dan menuliskan nama kabupaten, selanjutnya kita tuliskan keputusan kepala desa Bubu Barat. Jadi desa yang kita gunakan adalah nama desanya Desa Bubu Barat. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi penulisan keputusan kepala desa Bubu Barat seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Setelah itu lanjut kita menulis nomor tahun keputusan. Penulisannya juga seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Setelah kita menuliskan nomor dan tahun keputusan, lanjut kita menuliskan nama keputusan yang didahului dengan kata tentang. Jadi sebagai contoh saja di sini keputusan kepala desa yang akan kita buat adalah tentang pengangkatan perangkat desa. Setelah kita menuliskan tentang pengangkatan perangkat desa, lanjut kita menulis jabatan pembentuk keputusan. Dalam hal ini adalah kita menuliskan Kepala Desa Bubu Barat. Ini hanya sebagai contoh. Yang perlu diingat di sini adalah setelah kita menuliskan Kepala Desa Bubu Barat, di akhir kata kita menempatkan tanda baca koma. Setelah kita selesai menyiapkan judul keputusan, selanjutnya kita akan menguraikan pokok pikiran atau dasar alasan sehingga kita membuat keputusan kepala desa ini tentang pengangkatan perangkat desa yang kita tuangkan di konsideran. Konsideran ini diawali dengan kata menimbang. Jadi di sini dapat kita uraikan per poin, mulai dari poin A, poin B, ataupun poin C. Misalnya dalam contoh ini ada 3 poin, mulai dari poin A, poin B, dan poin C. Jadi yang perlu diingat di sini di per poin itu, misalnya di poin A, jadi setelah kita menguraikan alasan, diakhiri dengan tanda baca titik koma. Begitu pula di poin B juga diakhiri dengan tanda baca titik koma. Begitu pula dengan poin C. Yang perlu juga diingat di sini bahwa penulisan kata bahwa harus memakai huruf kecil.
Setelah kita menguraikan alasan atau dasar yang kita cantumkan dalam konsideran menimbang, selanjutnya kita menyusun dasar hukum dari pembentukan keputusan kepala desa. Dasar hukum di sini diawali dengan kata mengingat dan diuraikan per angka menggunakan angka Arab mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini pencantuman dasar hukum adalah kita memasukkan keterkaitan dengan pembentukan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Di video sebelumnya saya telah menguraikan ada beberapa produk hukum yang dapat digunakan sebagai pencantuman dasar hukum dalam pembentukan keputusan kepala desa salah satunya. Yang paling penting di sini yang perlu kita cantumkan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaan atau dalam hal ini peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain undang-undang peraturan pemerintah, perlu juga kita cantumkan peraturan menteri. Dalam hal ini yang terkait dengan keputusan kepala desa yang akan kita bentuk ada beberapa. Pertama, peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Ada peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ada peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Selain peraturan pemerintah, undang-undang dan peraturan menteri, perlu juga kita cantumkan di sini sebagai dasar hukum adalah peraturan daerah tentang pembentukan desa, peraturan daerah tentang pemerintah desa, dan ada peraturan daerah tentang perangkat desa. Ini juga kita bisa memasukkan sebagai dasar hukum dalam pembentukan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Intinya di sini adalah bahwa kita mencantumkan dasar hukum yang ada kaitannya atau yang memerintahkan secara langsung pembentukan produk hukum. Dalam hal ini sebagai contoh kita membuat keputusan kepala desa. Setelah kita menyusun dasar hukum pembentukan keputusan kepala desa, lanjut kita bisa mencantumkan perihal memperhatikan. Ini jika diperlukan silakan memasukkan perihal ini sebagai dasar dalam pembentukan keputusan kepala desa. Sebagai contoh di sini, misalnya pengalaman yang ada bahwa sering dicantumkan mengenai surat ketua panitia seleksi pengangkatan perangkat desa. Ini juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum tambahan adalah surat camat perihal rekomendasi pengangkatan perangkat desa. Ini juga bisa dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan keputusan kepala desa. Selanjutnya kita akan menyusun diktum. Diktum di sini diawali dengan kata memutuskan. Kata memutuskan ini penulisannya seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Selanjutnya kita menuliskan kata menetapkan. Kepala desa menetapkan keputusan tentang pengangkatan perangkat desa. Jadi penulisan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Setelah itu kita akan menuliskan substansi atau isi dari keputusan kepala desa yang akan kita bentuk atau kita buat ini sehubungan dengan tentang pengangkatan perangkat desa. Maka penulisannya didahului dengan penulisan diktum ke-1. Nah, setelah kita menuliskan diktum ke-1, di situ langsung kita uraikan tentang isi atau substansi dari keputusan kepala desa. Karena di sini tentang pengangkatan perangkat desa, maka ditulis mengangkat perangkat desa sebagai berikut. Langsung saja diuraikan nama yang bersangkutan yang terpilih sebagai perangkat desa.
Di sini saya mencantumkan nama hanya sebagai contoh saja, bisa disesuaikan dengan kebutuhan di desa masing-masing. Selanjutnya kita mengarah ke diktum kedua. Jika ada hal-hal yang perlu ditambahkan sehubungan dengan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa yang akan dibentuk, di sini sebagai contoh saja saya uraikan di diktum kedua. Perangkat desa sebagaimana dimaksud diktum ke-1 dalam melaksanakan tugas dan kewajiban diberikan penghasilan serta tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Silahkan para kepala desa menyesuaikan saja isi diktum per diktum, mulai dari diktum ke-1 ke diktum kedua. Yang saya berikan ini hanya sebagai contoh saja. Setelah kita menyusun diktum ke-1, diktum kedua, substansi yang diatur dalam keputusan kepala desa bisa kita tambahkan sehubungan dengan pembebanan biaya terhadap keputusan kepala desa ini. Misalnya di sini bahwa seperti biasanya tentu perangkat desa akan diberikan jasa atau honor terhadap jabatan yang mereka emban, maka pembebanan biaya biasanya dilakukan di anggaran pendapatan dan belanja desa. Maka penulisannya bisa kita tempatkan di diktum ketiga, diuraikan seperti contoh yang saya tampilkan. Di diktum keempat ini bisa kita uraikan sehubungan dengan penetapan keputusan mengenai berlakunya sejak kapan. Apakah sejak pada tanggal ditetapkan atau bisa juga disebutkan tanggal mulai berlakunya di diktum keempat ini. Kalau dirasa belum cukup, masih mau ditambahkan diktum atau substansi yang diatur, silahkan. Biasanya ada penambahan diktum yang bisa digunakan adalah di sini penulisan di diktum kelima diuraikan bahwa asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Silakan jika mau ditambahkan diktum seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke yang terakhir adalah di penutup sini. Penutup ini memuat penandatanganan penetapan keputusan. Yang pertama ditulis tempat dan tanggal penetapan. Selanjutnya nama jabatan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma. Selanjutnya kita menuliskan nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan pangkat. Jika diperlukan, para kepala desa dapat menambahkan tembusan. Ini tidak wajib, bisa dicantumkan tembusan ini bila ada keputusan kepala desa ini akan disampaikan misalnya kepada camat. Jadi sebelum kita melakukan percetakan terhadap keputusan yang akan kita buat, terlebih dahulu kita periksa kembali mulai dari awal sehubungan dengan tata naskah penulisan dalam pembentukan produk hukum desa. Dalam hal ini kita membuat keputusan kepala desa mulai dari penempatan lambang, nama kabupaten, judul keputusan, konsideran menimbang, dasar hukum, perihal memperhatikan, diktum, dan terakhir penutup. Setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata sudah tidak ada lagi kesalahan penulisan, silahkan dicetak untuk selanjutnya ditetapkan oleh kepala desa yang bersangkutan. Demikianlah tutorial pembuatan keputusan kepala desa. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi para kepala desa yang berada di Kabupaten Buton Utara. Mudah-mudahan ini dapat menambah pengetahuan sehingga bisa
membantu dalam proses pembuatan keputusan kepala desa. Terima kasih sudah mengikuti channel ini dan sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan sehubungan dengan pembuatan keputusan kepala desa ini, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya melalui email atau akun media sosial saya. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.